Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Wa kaifa haluki ya ustadzati? Alhamdulillah, anna bi khairin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk malam hari ini kita akan meneruskan yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar mengenai i'rab sedikit, kemudian kami akan menambahkan mengenai faslul mu'rabat. Ya, jadi mengenai beberapa tanda i'rab dan penekanannya. Oke, saya share screen. Ini semua sudah mengisi absensi semua nggih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini nah, kami kita sudah mengetahui mengenai i'rab dari rofa, nasab, khafat sama jazm. Nah, kemudian mengenai rofa di sini ada dhammah, waw, alif dan nun. Kemudian fathah, alif, kasrah, ya, hadfun nun, kasrah, ya, fathah, kemudian sukun, hafi. Nah, ini bisa disingkat seperti yang kemarin. Agar mudah menghafalkannya, jadi ini ada, nah, ini tanda i'rabnya, tanda i'rab rofa doaan, yaitu dhammah, waw, alif, nun. Kemudian i'rab nasab atau fathah, fatal kayah, gitu ya. Bisa fathah, alif, kasroh, ya, hadfun nun. Kemudian i'rab khafat yaitu kaifa, kasroh, ya, fathah. Kemudian tanda i'rab jazm suha, sukun, hadfun. Mungkin kalau misalnya antum bisa mungkin sambil nyanyi bisa itu. Dawaan fatal kaya kaifa suha. Nah, seperti itu, atau mungkin antum bisa memakai lagu antum yang mudah untuk dihafalkan. Nah, ini adalah untuk agar mudah untuk menghafal gitu. Dawaan fatal kaya kaifa suha, atau mungkin antum ada lagu yang lainnya, nah bisa gitu. Untuk mengingat yang kemarin ya, ingat bahwa rof'un itu adalah dhammah, kemudian nasab itu adalah fathah, khafat itu adalah kasroh, nah, kemudian jazm itu adalah sukun. Oke, mending kita lanjut ya. Kita belajar pelan-pelan. Faslul mu'rabat, ya, kita akan mengenai i'rab ya. Di sini
Fasul murabat itu pembagian dari i'rab itu. Nah, yang pertama al-mu'rabatu qismani. Yang pertama qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Jadi dalam i'rab itu ada dua pembagian. Yang pertama ada pembagian yu'rabu bil harakat, yaitu i'rab dengan harokat, yaitu dhamma, fathah, kasrah, sukun. Itu adalah qismun yu'rabu bil harokat, dengan harokat. Kemudian bagian yang lainnya adalah qismun yu'rabu bil hurufi. Jadi bagian yang lainnya adalah yu'rabu bil hurufi, yaitu i'rabnya tandanya dengan huruf. Nah, yang pertama harus diingat bahwa i'rabnya dengan harokat, kemudian yang kedua adalah dengan huruf. Yu'rabu itu di'irabkan, bil hurufi itu dengan huruf. Nah, insyaallah mafhum. Kita lanjut. Nah, kemudian falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Nah, kemudian yang i'rabnya dengan harokat itu ada 4 macamnya, yaitu al-ismu al-mufrad, wa jam'ut takfir, wa jam'ul muannats salim, wa jam'ul muannats salim, wa fi'lul mudhari alladzi lam yataslu bi akhirih syai'un. Nah, bahwa diingat bahwa yang yu'rabu bil harokat, ya harokat itu yaitu kuluha tarfa'u bidomah, jika tarfa'u, jika rofa itu dengan domah, kemudian jika rofa itu dengan domah, kemudian watun sobu bil fathah, jika nasob itu dengan fathah, kemudian watu fadu bil kasroh. Nah, jika hofat dengan kasroh, watu jazamu bisukun. Nah, kemudian jika jazam itu dengan sukun. Nah, ini harus diingat-ingat bahwa kalau rofa itu domah, nasob itu fathah, hofat itu kasroh, jazam itu sukun. Ingat-ingat ini, selalu diingat 4 harokat ini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian walladzi yu'rabu bil hurufi arba'ah. Nah, kemudian yang jika tadi itu i'rabnya dengan harokat, nah kemudian sekarang i'rabnya dengan huruf. Dengan huruf bagaimana? Nah, di sini ada 4. Yang pertama atasnya itu 2. Kemudian jamak mudzakkar salim, al asmaul khamsah wal af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah itu seperti apa? Gitu kan? Af'alul khamsah itu yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, wa taf'alina. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Fa'amma atasniyah. Nah, fa'amma atasniyah turfa'u bil alif. Atasniyah, ya tadi tasniyah tuh bil huruf ya, tadi bil huruf. Makanya di sini tasniyah 2 itu turfa'u bil alif. Nah, rofaknya, tanda domahnya itu dengan alif. Nah, kemudian, nah ini contohnya zaidani. Nah, itu hurufnya adalah alif, zaidani. Kemudian watun sabu, watuhfadu bil ya. Tun sabu itu tanda fathahnya atau kasrohnya itu dengan ya, menandai bahwa dia itu fathah atau kasrohnya tandanya dengan ya. Zaidaini, tadi zaidani, zaidaini. Nah, jadi kenapa bisa seperti ini? Karena yu'rabu bil huruf, karena dengan huruf, yaitu huruf alif di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah huruf ya. Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf ya. Nah, makanya dinamakan yu'rabu bil huruf. Jadi atasnya 2 zaidani, berarti 2 zaid. Nah, itu dengan huruf. Oke. Nah, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Di sini amma jamak mudzakkar salim faturfa'u bil waw. Nah, turfa'u bil waw wa yunsabu wa yufadu bil ya. Turfa'u bil waw. Nah, ini kan ingat bahwa jamak mudzakkar salimnya
Lanjut di sini. Amma jamak mudzakkar salim, ya jamak mudzakkar salim itu fatur fa'u bil waw, rofaknya itu tanda domahnya itu dengan waw. Nah, ini ya contohnya mu'minuna. Jadi ada wawnya, mu'minuna itu adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian wayun sabu wayufadu bil ya, nasabnya fathahnya dan kasrohnya itu dengan ya tandanya. Itu mu'minina. Karena di sini yu'rabu bil huruf jamak mudzakkar salim yaitu yu'rabu bil huruf yaitu i'rabnya dengan huruf. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah asmaul hamzah. Wa amma al asmaul hamzah faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tukhfadu bil ya. Nah, jika asmaul hamzah itu turfa'u bil waw. Nah, turfa'u bil waw. Nah, jadi turfa'u tanda domahnya itu dengan waw, ini kan abuka. Nah, kemudian watun sabu bil alif. Nah, tanda fathahnya itu dengan alif abaka. Kemudian watuk fadu bil ya dengan abika. Tadi turfa'u tanda rofaknya itu abuka, tanda nasabnya itu abaka. Kemudian tanda kasjarnya atau kasrohnya itu abika. Seperti itu. Nah, kemudian wa amma al-af'al al-khamsah. Sini faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi harfiha. Jadi af'al khamsah di sini adalah kullu fi'il mudhari ittasalat bihi aliful isnaini aw wawul jamaah aw ya'il mukhatabah. Nah, di sini pertama fi'il mudhari ittasalat, fi'il mudhari yang bergabung dengan aliful isnain, yang bergabung dengan aliful isnain itu aliful isnain menandakan dua gitu kan. Dan kemudian wawul jamaah atau ya'ul mukhatabah. Nah, jadi turfa'u binun. Nah, makanya di sini yaf'ulani, taf'ulani. Nah, kemudian yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Seperti itu. Jadi ini semuanya yang tadi atasnya jamak mudzakkar salim, asmaul hamzah wa af'al hamzah itu semuanya itu yu'rabu bil huruf. Jadi i'rabnya ini dengan huruf. Jika tadi yu'rabu bil harakat berarti tanda i'rabnya itu dengan harakat. Oke, seperti itu nanti kita belajar sedikit contohnya. Oke. Nah, di sini terlihat kalimat ism mufrad rafa'nya dengan tanda ini fathah. Oke. Nah, kemudian ismu tasniyah ya tadi kita belajar ismu tasniyah tadi. Nah, ismu tasniyah tadi turfa'u bil alif. Nah, rafa'nya dengan alif, kemudian tunsabu wa tufadu bil ya. Jadi alif ya. Kita lihat. Oke, ismu tasniyah rafa'nya alif, nasabnya ya. Kita lihat seperti itu. Kemudian kita lihat jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim di sini turfa'u bil waw wa tunsabu wa yufadu bil ya. Rafa'nya itu dengan waw, kemudian nasabnya wa yakhfadu bil ya. Jadi waw ya. Kita lihat jamak mudzakkar salim. Ini ya, waw. Ya, waw kemudian ya. Oke. Kemudian kita lanjut jamak muannats salim. Nah, karena jamak muannats salim yu'rabu bil harakat di sini ya, dengan harakat, maka di sini kita lihat jamak muannats salim yaitu dengan harakat, rafa'nya itu pakai dhammah, nasabnya pakai kasrah, khafadnya pakai kasrah. Seperti itu. Kemudian jamak taksir, kita lihat jamak taksir di sini ya, jamak taksir yu'rabu bil harakat dengan harakat, makanya jamak taksir di sini kita lihat di sini. Oke, nah ini juga dengan harakat dhammah, kemudian nasab, fathah dan kasrah harakat. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat tadi asmaul hamzah di sini asmaul hamzah turfa'u bil waw, tunsabu bil alif wa tufadu bil ya. Jadi waw, alif,
Ya, kita lihat asmaul hamzah. Nah, asmaul hamzah waw, alif, ya, seperti itu. Oke, ini sudah paham. Ini diingat-ingat, kalau mau difoto boleh, mau di screenshot dulu juga boleh untuk mengenai ini tanda-tanda untuk i'rabnya. Nah, jika tadi ism mufrad, kita kembali lagi ism mufrad. Nah, di sini yu'rabu bil harakat al-ismu al-mufrad. Nah, jadi ism mufrad itu dengan harokat. Maka di sini ism mufrad di sini yaitu dengan harokat dhamma, alif, ya. Ini karena saya mengetiknya itu tidak memakai langsung harokat, jadi ini ada huruf H-nya gitu. Tapi ini maksudnya bukan hu, ha, hi gitu ya. Namun ini dhamma, fathah, dan kasroh dengan harokat. Jadi ism ya dengan harokat tidak ism mufrad, jamak mu'annas salim, jamak taksir, sama ism guru munsorif. Nah, jika haraf ya kan fi'il mudhari' shay'in akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir, af'al hamzah. Oh, fi'il ini bukan haraf fi'il. Ini ism, ini fi'il. Nah, saya ganti fi'il. Oke, fi'il mudhari' shay'in akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Seperti itu. Oke, kita lanjut sedikit. Oke, kita contoh-contohnya. Kita pelan-pelan dulu, karena ada sebagian yang belum paham bahasa Arab ya. Nah, i'rab. Ismu tasniyah. Ismu tasniyah. Ja'a at-talibani. Nah, tadi atasnya tadi kita lihat nah, jadi atasnya tanda rofaknya itu dengan alif, kemudian tanda fathah dan juga kasrohnya dengan ya. Nah, contohnya di sini ja'a at-talibani. At-talibani 2. Nah, mungkin kenapa at-talibani 2 namun fi'ilnya tetap ja'a. Nah, jadi fi'il di sini walaupun itu dia itu jamak, walaupun dia itu musanna atau 2, fi'ilnya tetap mufrad. Jadi fi'ilnya tetap mufrad. Jadi bukan ja'ani atau libani. Jadi fi'il, fi'il walaupun itu fa'ilnya itu adalah jamak atau musanna, namun fi'ilnya tetap mufrad. Nah, ini harus diingat-ingat. Ja'a at-talibani, at-talibani sini at-talibani, ja'a itu fi'al ya yang dilakukan yaitu datang. At-talibani datang, 2 siswa itu datang. Ja'a at-talibani, at-talibani fa'ilun. Ja'a tadi fi'al yang dilakukan, berarti pelakunya siapa? At-talibani 2 siswa ini. At-talibani fi'lun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Nah, kita lihat tadi musanna di sini rofaknya adalah dengan alif, nasobnya itu dengan ya. Nah, praktiknya di sini. Nah, tadi ya at-talibani. Jadi tandanya adalah dengan alif, rofaknya fa'ilun. Fa'il itu yang melakukan. Fa'ilun marfu'un. Kenapa marfu'un? Karena dia dhammah sebenarnya kan. Kul fa'il itu dhammah kan. Nah, jadi semua fi'il itu dhammah karena dia pelaku atau libani. Tapi kenapa kok nggak ada dhammahnya di sini atau libani di sini? Nah, karena dia ismu tasniyah, karena dia 2. Jadi di sini dia fa'il ya kan, pelakunya fa'ilun marfu'un atau dhammah marfu'un wa alamatu rafihi. Nah, tanda rofaknya itu tanda untuk dhammahnya itu adalah alif. Nah, li'annahu musanna. Kenapa pakai alif?
karena dia itu musanna, karena dia dua, seperti itu. Kemudian yang kedua, ishtaro itu kolama ini. Nah, ishtaro itu kolama ini. Jadi saya membeli 2 pena. Ishtaro itu kolama ini. Ishtaro itu berarti saya telah membeli. Saya telah membeli. Tu-nya itu adalah domir saya. Jadi ishtaro yashtari itu kan yang dikerjakan. Ishtaro itu berarti saya kemarin telah membeli kolama ini 2 kolam, 2 pena. Nah, jadi kolama ini di sini menjadi maf'ul karena ishtara di situ menjadi fi'il yang dikerjakan, kemudian tu-nya itu adalah fa'ilnya. Nah, kemudian kolama ini adalah maf'ulun bih. Nah, jadi selalu diingat-ingat bahwa dalam penyusunan jumlah al-fi'liyah itu adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Yang dikerjakan, kemudian yang mengerjakan, kemudian apa objeknya yang dikerjakan, seperti itu. Jadi kolama ini di sini maf'ulun bih mansubun. Nah, maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya li'annahu musanna. Ya, kita lihat sini tadi ya. Sudah kita lihat ismu tasnya alif ya ya. Oke. Nah, makanya di sini alamatul raf'ihi alif. Nah, kemudian untuk maf'ulun bihnya, nah untuk nasabnya itu dengan ya, seperti itu. Itu ismu tasniyah contohnya. Kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nah, di sini dzahaba al-mu'minuna. Nah, dzahaba al-mu'minuna. Al-mu'minuna, dzahaba al-mu'minuna. Jadi orang-orang mukmin itu pergi, gitu kan, telah pergi. Dzahaba al-mu'minuna. Nah, jadi al-mu'minuna fa'ilun. Jadi kan tadi telah pergi. Nah, siapa yang telah pergi? Al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Ya, al-mu'minuna fa'ilun marfu'un, dia dhammah, marfu ya tandanya. Wa alamatu raf'ihi. Nah, tandanya rafa, tandanya raf'un, ya kan, tandanya dhammah di sini apa? Wa alamatu raf'ihi al-waw. Nah, li'annahu jamak mudzakkar salim. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ro'aitu al-mu'minina. Saya, ro'a itu melihat ya, ro'aitu, tunya itu saya kemarin melihat orang-orang mukmin. Ro'aitu, nah, mu'minuna, al-mu'minina berarti dia maf'ulun bih mansubun, fathah ya, tandanya maka wa alamatun nasbihi, tandanya nasab apa? Ya, li'annahu jamak mudzakkar salim. Kita lihat di sini. Kalau domah, kalau rofa itu dia waw, kalau nasab dia ya waw dan ya. Kita lihat di sini jamak mudzakkar salim. Tadi rofanya dengan waw, nasabnya dengan ya, seperti itu. Waw dan ya. Nah, kemudian waw ya ya. Oke. Nah, kita lanjut tadi ya. Nah, jamak mudzakkar salim tadi waw dan ya. Oke. Tadi ismu tasniah, kemudian jamak mudzakkar salim. Jadi diingat-ingat di sini bahwa dzahaba al-mu'minuna, berarti al-mu'minuna di sini dia tanda rofaknya dengan waw, tanda domahnya ya. Kenapa dia itu seperti itu? Nah, rofaknya di sini waw. Nah, kemudian ketika al-mu'minina gitu, maf'ulun bih mansubun. Nah, mansub dia harusnya fathah. Kenapa kok al-mu'minina? Kenapa bukan al-mu'minaina? Nah, kalau mansub itu kan kayak kita kesannya fathah. Nah, wa alamatu nasbihi. Nah, tanda nasabnya ini, tanda fathahnya adalah dengan ya. Makanya jadi al-mu'minina. Lianahu jamak mudzakkar salim. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah jamak muannas salim. Nah, sini jamak Oke.
Jadi kita udah belajar jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Kita lihat di sini dulu. Jamak muannas salim, jamak muannas salim dengan rofa-nya dhammah, kemudian nasabnya dengan kasroh, kemudian hofatnya kasrohnya dengan kasroh. Coba seperti itu. Sini jamak muannas salim yaitu jalasat al-mu'minatu, jalasat al-mu'minatu. Nah, jalasat al-mu'minat. Nah, jadi para mukminat ya kan, mukminat berarti yang dhamirnya muannas ya, muannas itu wanita, perempuan gitu ya. Al-mu'minat banyak itu kan jalasat, berarti al-mu'minat mukminat, mukmin ya kan, mukminat itu ya ibu-ibu gitu kan, mungkin ya semuanya kita itu mukminat ya kan, kalau yang cewek. Tapi al-mu'minat jalasat al-mu'minat, jadi mukminat itu telah duduk gitu kan, jalasatnya itu fi'il madhi. Nah, itu nanti kita akan belajar fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr itu nanti setelah belajar ini nanti kita belajar fi'il yang itu tentang sudah lampau, kemudian yang akan datang atau yang sedang dilakukan. Nah, kemudian fi'il amr dan sebagainya. Nah, jadi jalasat al-mu'minatu. Jalasat al-mu'minatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, jadi situ fa'ilun. Kenapa fa'il? Karena tadi jalasat itu kan yang sudah dilakukan. Jalasat itu dhamirnya al-mu'minat. Nah, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Jadi fa'il itu adalah yang melakukan kan. Nah, fa'ilun marfu'un yaitu dhammah tanda rafa ya, wa alamatu rafihi ad-dhammah. Karena tadi kita lihat jamak muannas salim adalah adanya tandanya adalah jika rafa adalah dhammah. Ya, jadi jamak muannas salim karena yu'rabu bil harokat seperti itu. Kemudian ra'aitu al-mu'minati. Ya, ra'aitu al-mu'minati. Al-mu'minati di sini ra'aitu al-mu'minat berarti saya telah melihat ya, saya telah melihat al-mu'minat. Jadi jamaah orang mukminat gitu ya, yang muannas yang cewek. Al-mu'minat maf'ulun bi, nah maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi kasrah. Ya, tadi jika rafa itu dengan dhammah, jika nasab dengan kasrah, wa alamatu nasbihi kasrah niyabatan anil fathah li'annahu jamak muannas salim. Kan seharusnya kalau misalnya mansub itu kan jika mansub selalu fathah. Nah, wa alamatu nasbihi kasrah niyabatan untuk mewakili fathah. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Jadi makanya kasrah di sini, nah itu adalah menggantikan posisinya fathah karena maf'ulun bih adalah fathah sebenarnya. Nah, dia makanya pakai kasrah li'annahu jamak muannas salim karena dia posisinya jamak muannas salim seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita ke jamak muannas salim. Nah, kita lihat jamak muannas salim yaitu dhammah, kasrah seperti itu. Jamak muannas salim. Oke, kita lanjut. Jamak taksir. Nah, ya teman-teman, ini kami mencontohkan beberapa ini, tapi enggak semuanya. Jadi ini hanya gambaran saja. Karena sebagian itu ada yang baru belajar pertama kali. Nah, jadi baru belajar pertama kali, apalagi ini tentang i'rab. Nah, itu pasti pusing sekali. Nah, seperti kita mengajarkan anak-anak yang ingin belajar bahasa Arab. Ya kan? Namun kita kasih i'rab itu, nah susah ini. Nah, seperti halnya
kita mau memberi pelajaran kepada anak pelajaran bahasa Inggris misalnya. Anak kelas 1 yang belum belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian langsung dikasih pelajaran grammar. Nah, kan pusing pastinya. Nah, seperti itu halnya. Karena kita masih baru, saya pelan-pelan ya. Kalau misalnya mungkin saya kecepatan, ya nggak apa, nanti sampaikan. Nah, kemudian di sini jamak taksir. Jamak taksir itu yang kemarin rojulun, ya kan, rojulun, jamaknya rijalun. Kutubun, kitabun, kitab 1, kutubun berarti banyak. Hadoro ar-rijalu, ya, hadoro ar-rijalu. Nanti ar-rijalu, ya, apa, laki-laki yang banyak gitu kan, laki-laki yang banyak telah hadir. Nah, hadoro ar-rijalu, ar-rijal, orang-orang cowok yang terbanyak telah hadir. Ar-rijalu, hadoro ar-rijalu, ar-rijalu fa'ilun marfu'un bidhammah adh-dhahirah fi akhirih bisa. Jadi contoh i'rab itu sebenarnya banyak i'rab. Untuk i'rab itu ada yang singkat, ada yang sedang, ada yang benar-benar panjang. Nah, itu. Ini kita belajar yang sedang. Jamak taksir itu adalah hadara, itu berarti telah hadir ya. Kemudian fa'il, pelakunya siapa? Arijalu. Nah, arijalu. Arijalu siapa? Apa ini makamnya dalam i'rab? Yaitu fa'ilun, karena dia pelaku. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammah, ya kan, sebenarnya bi dhammah adh-dhahirah fi akhirih. Jadi dhammatun dhahiratun fi akhirih, jelas gitu kan. Dhahirah itu kan jelas, fi akhirih di akhirnya, tanpa ada diwakilkan, tanpa adanya apa, karena dia apa, ya kan, jelas. Hadara arijalu, seperti itu. Kemudian qara'tu al-kutubah. Nah, saya telah membaca beberapa buku. Qara'tu al-kutubah, saya telah membaca beberapa buku. Nah, qara'tu al-kutubah di sini, nah, saya telah membaca, berarti membaca adalah fi'alnya, tunya adalah saya, ya kan, saya telah membaca al-kutubah, beberapa buku, itu maf'ul bih. Jadi kutubah di sini maf'ulun bih mansubun, maf'ulun bih mansub bil fathah adh-dhahirah fi akhirih bisa, atau maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih juga bisa. Jadi seperti itu. Kita lihat tabelnya di sini. Tadi rofaknya itu dengan domah, kemudian mansubnya dengan fathah. Kita lihat di sini. Jamak taksir itu dengan harokat ya, teman-teman. Oke. Kemudian di sini asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah di sini wasala abuka minas safari. Wasala abuka, ayahmu telah sampai dari perjalanan. Wasala abuka minas safar. Ayahmu telah sampai dari perjalanan. Abuka di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-waw niyabatan anid dhammah li'annahu min asma'il khamsah. Jadi tandanya rafa di sini dengan waw, dia mewakili dhammah. Harusnya ketika fa'il, pelaku, ya kan, yang mengerjakan itu selalu dhammah. Nah, karena dia asmaul khamsah, makanya dia digantikan dengan waw. Niyabatan menggantikan aniyah dhammah. Karena kenapa? Karena dia asmaul khamsah. Nah, kemudian yang kedua ihtarim abaka. Ya, hormatilah ayahmu. Ihtarim, hormatilah abaka, ayahmu. Abaka maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al alif niyabatan anil fathah li annahu min asma'il khamsah. Nah, jadi asma khamsah dia domahnya rofaknya itu dengan waw, rofaknya dengan waw, kemudian nasabnya dengan alif. Kita lihat di sini asmaul khamsah. Oke, asmaul khamsah waw ya tadi ya, abuka, kemudian nasabnya abaka, nanti kalau mukhafat abika, seperti itu.
Oke, kita sudah menyelesaikan ini. Nah, kita melihat bukunya ya. Mari kita melihat jurumnya. Dan nanti mungkin ketika teman-teman buka buku jurumnya itu tidak bingung. Karena yang kami sampaikan membentuk PPT, nah jadi agar teman-teman tidak bingung ketika melihat buku. Oke, saya screen buku jurumnya. Oke, sini. Dalam jurumnya, fasumur obat. Nah, di sini sudah ya, tadi sudah kami jelaskan. Kita lihat terjemahnya. Dan nanti antum tidak bingung untuk mempelajarinya. Nah, ini. Nah, di sini kita lihat pasal untuk i'rabnya ya. Yang di-i'rabkan itu apa aja sebenarnya? Di sini yang di-i'rabi itu ada dua bagian ya. Tadi ya, yu'rabu bil harakat dan yu'rabu bil haraf. Nah, yang di-i'rab itu ada dua bagian. Pertama ada yang di-i'rab dengan harokat, ya dhamma, fathah, kasroh tadi. Kemudian ada yang di-i'rab dengan huruf, ada alif, ada waw, ada ya tadi. Nah, jadi di sini bisa melihat terjemahnya ya teman-teman. Insya Allah sudah pada memegang bukunya semuanya. Nah, jadi di sini ada dua. Tadi ya sudah kami jelaskan. Maka yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4 macam. Ya, kita ingat-ingat ya, bahwa yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4 macam. Yaitu ism mufrad, ya ism mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian jamak muannats salim, kemudian fi'il mudhari yang pada akhir fi'il mudhari tidak bersambung dengan sesuatu. Fi'il mudhari seperti apa? Ya kan, jalasa telah duduk, ya jelisu, ya kan, ya jelisu. Di situ ya jisu bukan ya ya jisu. Jadi doma, fathah, kasroh itu masih asli, itu kan fi'il mudhari. Di akhir fi'il mudhari'nya tersebut tidak bersambung dengan sesuatu. Jadi tidak ada bersambung dengan sesuatu seperti itu. Kemudian dan semua itu yang di-i'rab dengan harokat dirofakkan dengan domah. Ya tadi ya diingat-ingat teman-teman bahwa rofaknya itu adalah domah, nasabnya itu dengan fathah, kemudian jazmnya itu dengan sukun. Dan dari keterangan di atas dikecualikan 3 hal jamak muannats salim dinasabkan dengan kasroh, ism yang tidak menerima tanwin dijarkan dikhafatkan dengan fathah, dan fi'il mudhari yang mutalahirnya dijazmkan dengan membuang akhirnya. Kemudian tadi yang di-i'rab dengan huruf itu ada 4 macam. Tadi ada ism tasniyah, kemudian ada jamak mudzakkar salim, ada isem-isem yang 5 asmaul hamsah, dan juga af'alul hamsah, fi'il yang 5. Adapun isem tasniyah maka ia dirofakkan dengan alif. Ya tadi ya, zaidani dirofakkan dengan alif zaidani. Dan alif dinasabkan dengan ya dan dijarkan dengan ya. Nah, tadi misalnya tadi yang kami contohkan rofaknya adalah zaidani, kemudian untuk nasabnya zaidaini. Nah, dengan huruf ism tasniyah. Nah, kemudian tadi kami jelaskan lagi ya. Nah, adapun jamak mudzakkar salim maka dia dirofakkan dengan waw. Nah, seperti mu'minuna. Nah, seperti itu. Mu'minuna jamak mudzakkar salim maka dirofakkan tanda dhammahnya itu dengan waw.
Nah, kemudian dinasabkan dengan ya dan dijarkan dengan ya. Kemudian nasabnya adalah mu'minina. Tadi. Pokoknya nasabnya dengan ya. Adapun isim-isimnya 5 af'alul hamzah tadi, maka dirofakkan dengan waw. Tadi abuka, nah rofaknya adalah dengan waw, nasabnya dengan alif, apakah, kemudian jarnya dengan ya, abika, seperti itu ya contohnya. Nah, kemudian fi'il-fi'il yang 5 af'alul hamzah, maka dirofakkan dengan huruf nun. Nah, dan dinasabkan dan dijamak dengan membuang huruf nun. Berarti yaf'ulani, taf'ulani, seperti itu. Nah, itu adalah terjemahannya dari tadi fasal murabat i'rab. Jadi kalau misalnya nanti masih bingung, nanti bisa membaca buku yang lainnya, mungkin searching juga bisa, itu kan tanda-tanda i'rabnya atau sebagainya, biar memudahkan antum-antum semuanya. Sini, nah kemudian nanti insya Allah besok kita belajar tentang babul fi'al. Nanti kalau misalnya antum mau membaca dulu juga ngapain ini tentang fi'al di sini. Nah itu kalau fi'al nanti lebih jauh kita belajar mengenai fi'al. Oke. Sekian teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan atau mau menambahkan, ahlan wa sahlan. Jika atau mau membenarkan juga boleh. Saya menyampaikan ahlan. Dan mungkin ada yang mau bertanya. Ini kalau misalnya saya belum bisa menjawab malam ini, saya jawab pertemuan besok. Dan mungkin ada yang mau menyampaikan atau sebagainya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Bagaimana teman-teman? Oke, ada yang mau menambahkan? Mungkin? Sudah ini? Oh baik, insya Allah. Kirim PPT-nya ya insya Allah nanti kami kirim lewat Telegram ya. Jika tidak ada pertanyaan kami cukupkan. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di pelajaran sorof dan juga nahwu di mengenai bab fi'al. Seperti itu teman-teman. Jika ada yang masih bingung mau ditanyakan silahkan Japri boleh. Ya, silahkan ahlan wa sahlan. Oke. Kafayna ta'alumna hadzal yaum. Asama ta'alamna yanfa'una jami'an. Hayana kedua, Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Semoga apa yang telah kita pelajari, yang telah kami sampaikan bermanfaat dan juga bisa menjadi amal kita di dunia maupun di akhirat. Oke. Mata manias gitu fikir aja. Mungkin semoga teman-teman semuanya dimudahkan dalam mungkin bekerja, belajar, mengabdi, mengajar, dimudahkan dalam segala. Syukran Ustazah. Waalaikumsalam. Semoga semua diberikan keberkahan. Amin. Bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika syukran ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.